Nih konten yang harusnya kita pakai Kevlar Pak Gori ya. Kayak Lu konsisten. denger bunyi ini gak sih? Tukang Enggak, bahas. pagar tutup bro. Ferry Irwandi ngomongin politik lagi gitu. Bro, kenapa kok boy? Iya, Ngomong boy. di rumahnya Bang Ferry tiba-tiba banyak tukang somai kali. Nah, bisa jadi. Jadi pemerintahan Bapak adalah sama kayak saya nonton Game of Thrones, Mbak. Udah baca? Sedih banget itu. Jokowi Katolik. Kami kritis bukan berarti kami anti. Betul. RUU nggak nih RUU? Di take down nanti. Enggak. Gue udah ngomongin itu kemarin. Di YouTube. Take down. Di YouTube. Di take down. Oh, Tapi kan kami melihat dari sisi kita kan lihat dari sisi positif kan. Iya, Ya, soalnya kalau dari kritis, negatif ya. ntar video di take down. Iya. Tes, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, jam berapapun lah kalian nonton ini, thank you, udah kita kembali lagi di podcast keempat ya? Podcast keempat ya benar. Iya, Podcast keempat kali ini ya, lagi-lagi bareng sama Pak Abel di sini. Nah, setelah diskusi di beberapa live stream Bang Gori kemarin, kayaknya untuk podcast kali ini kita bakalan cocok untuk ngomongin introduction to politik gitu loh. Ini karena gue rada gimana gitu, gue coba angkat isu-isu politik, itu banyak yang nggak mau ngomong, antara memang antipati. dia takut atau apa sih istilahnya? Apatis. Iya, apatis gitu loh. Nah, jadi kali ini setidaknya kami berdua mencoba untuk membujuk teman-teman untuk setidaknya melek politik, dikit-dikit lah gitu, nggak usah yang tajam-tajam banget, nggak harus jadi Adiana Pitupulu juga gitu kan ya. Paling nggak melek aja dulu gitu loh. So this is it. Ya. Politik 101. Nih konten yang harusnya kita pakai Kevlar Pak Gori ya. sama ini apa? Ada pakai jimat anti culik. Bagian kita siapa? Udah nggak ada, makanya harusnya pakai Kevlar. Putih. Ya kita udah ngambil resiko buat ngomongin politik. Ya. Di saat Ferry Irwandi di saat Ferry Irwandi udah cabut coy, dia nggak mau ngomongin politik lagi. Gue atau apa backgroundnya dia cabut ya, nggak mau ngomongin politik lagi. Tapi yang jelas ya dia cabut gitu. Terus dia katanya mau fokus sama pendidikan. Gue harap Bang Ferry aman ya. Gue harap Bang Ferry aman. Gue denger sih. Kalau baca-baca dari yang Ferry ada ya, dia cuma pengen lebih tenang aja. Soalnya kan X kan memang sifatnya kan baku hantam ya. Lo kalau tenang emang ada yang kalau tenang ya di TikTok. Oh iya benar. Instagram. Oh iya. Kita kan joget-jogetan gitu. Nggak, mungkin di rumahnya Bang Ferry tiba-tiba banyak tukang somai kali. Nah, bisa jadi nggak tenang hidupnya. Nasi goreng gitu. Oke. Tukang bakso. Kita mulai dari topik pertama. Oke. Apa nih? Gimana sih kita bisa apa ya, kalau kata Ferry kan bahasa bayinya nih. In a nutshell. Politik itu tentang apa sih, Bel? Menurut lu, Bel? Menurut gue ya, politik. Sebenarnya politik gue sih nggak terlalu tahu dari sisi bahasanya ya. Cuma kan kalau misalnya dari penerapan di kehidupan sehari-hari, kan setahu gue politik tuh terjadi di segala tempat kan Bang Gori ya. Bahkan di kantor juga ada kan ya kan. Pasti. Office politik gitu kan. Di keluarga juga ada politik ya kan. Pasti. Misalnya ada anak kesayangan versus anak nggak kesayangan, politik juga kan. Politik ya. Anak kesayangan versus anak nggak kesayangan. Tapi kalau yang menurut gua dipakai luas di masyarakat itu pengertian politik yang artinya dalam bernegara sih, yang politik praktis ya. Yang lu ada di pemerintahan gitu. Yang lu ikut ngurus pemerintah, yang lu ikut ikut andil dalam ngambil keputusan yang sifatnya berpengaruh ke hajat hidup banyak orang gitu kan. Kayak misalnya lu kerja di pemerintah kan pasti di setiap kementerian tuh kan dia kalau misalnya ngambil permen gitu kan, peraturan menteri atau PP, peraturan pemerintah, atau bikin undang-undang gitu kan kayak DPR itu kan lu bener-bener ngatur hajat hidup orang se-Indonesia gitu kan. Modelnya kayak gitu. Nah, mungkin kan ada dua tuh ya kalau gue lihat ya Bang Gori ya. Kalau di pemerintah tuh ada yang karir, ada yang enggak kan. Maksudnya elected sama selected kan. Kalau yang elected itu mungkin jadi rame ya. Pastinya ya kan dong. Karena lu harus elected kan, lu harus terpilih kan. Akhirnya dia mempergunakan segala macam cara ya, segala macam media tentu saja ya. Itu untuk mempengaruhi pikiran, bukan mempengaruhi sih, untuk membranding diri lah gitu ya. Untuk membranding, kalau mempengaruhi pikiran
Apa istilah sekarang? kedengarannya Perception engineering. Perception engineering ya. Keren banget. Iya. Sebenarnya itu salah satu perkembangan dari social engineering juga nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi kan ya? Karena kan ya itu kan politik kan sosial juga kan. Sosial juga. Urusan sosial kan, bukan urusan eksak gitu kan. Nah, ya di tengah-tengah itu mungkin menurut gua perkembangannya ya, karena yang sekarang sosial media juga lagi rame kan, banyak dipakai dan itu jadi salah satu pilar dalam peradaban kita kan. Maksud gua kan sekarang lu orang beli pulsa ya kan, orang beli paket internet, beli wifi segala macam kan udah jadi kebutuhan pokok kalau bisa gua bilang ya. Betul ya kan? sekali. Ya itu berarti kan udah rada geser kan, mungkin kebutuhan setengah primer lah gitu. Kalau untuk bersosial media atau kita ada di internet kan, lu kebanyakan ngabisin waktu lu sosial media kan. Selain buat kerja mungkin ya mungkin ada yang benar ada yang enggak gitu kan, mempengaruhinya dengan cara-cara yang memang apa adanya, atau dengan cara-cara yang ya kayak tadi lu bilang Bang, perception engineering juga, yang meskipun sebenarnya nggak begitu gitu, tapi ya dikonstruk sedemikian rupa pakai buzzer lah apalah gitu kan, banyak gitu ya alatnya tuh banyak gitu, toolsnya gitu ya. Sekarang kayak gue dulu kan nggak tahu buzzer apaan gitu. Setahu gue buzzer dulu yang buat IEM tuh buzz gitu ya kan. Sekarang ternyata dipakai buat orang-orang yang mendukung satu isu tertentu kali ya, sesuai sama yang bayar ya. Nah, kalau itu masalah politik. Tapi ya itu tadi balik lagi kan, karena itu sifatnya selected ya, karena sifatnya memilih kan. Kalau lu nggak milih, kalau gua, kalau lu, kalau teman-teman di sini nggak milih, mungkin nggak kejadian nih politik ini kan. Pastinya dong. Mungkin nggak kejadian gitu ya kayak company aja gitu kan. Jadi kita dipimpinnya sama orang yang bukan kayak company, kayak kerajaan, kayak oligark gitu kan. Monark. Iya. Sorry, bukan oligark, monark ya. Kayak monarki, kayak kerajaan Inggris. Iya kan, nggak juga lu pemilu buat jadi raja kan? Enggak. Gitu. Nggak ada kan pemilu buat jadi raja kan? Inggris ratusan tahun ya begitu, ribuan tahun malah ya. By blood. Iya, ribuan tahun gitu dia by blood gitu. Tapi ya gue rasa itu sih ya, kalau yang menurut gue ya, kalau yang menurut gue, karena itu adalah bagian sosial ya, bagian sosial dari kita yang tanggung jawab kita buat ngurusin negara. Either lu di dalam pemerintahan atau lu di luar pemerintahan, lu tuh nggak bisa escape dari politik menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, politik itu tentang bagaimana kita melobi untuk hajat hidup manusia yang lebih luas lagi. Hajat hidup manusia ya? Ya, hajat hidup manusia. Karena kan nggak bisa dianggap enteng gitu loh. Kan kemarin kasusnya nih, pernah gue naikin satu video tapi udah di take down gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, ini kan YouTube ngomong aja nih. Politik gitu kan. Ada yang ngomong, dia ngomong kayak gini ya. Gue sih bodo amat Bang, selagi gue bisa makan, selagi gue bisa beli pulsa untuk kuota gue sih bodo amat soal politik. Nah ini kan yang pengen gue highlight di sini adalah kalau lu nggak ikutan di sini, kalau lu nggak kritis, ada kemungkinannya, dan kemungkinan cukup besar suatu saat lu nggak akan bisa beli pulsa lagi. Suatu saat lu nggak akan bisa makan lagi gitu loh. Karena ini menyangkut kalian semua, karena ini menyangkut kebijakan gitu loh. Harga-harga ya memang harga ditentukan oleh pasar, tapi sedikit banyak kan juga ditentukan oleh pandangan politik sekarang, sentimen politik lah. Betul. Kebijakan ya kan, kebijakannya gitu loh. Kebijakan politik. Seperti apa? Jadi nggak bisa ngomong kayak gitu, udah nggak bisa lagi gitu loh. Justru lu dalam bahaya sekarang. Iya. Gitu, kalau lu udah sangat menjadi apatis gitu loh, bodo amat lah, lihat kertas suara mana aja lah gitu loh. Lu bisa gue bilang ya sebagai warga negara tidak bertanggung jawab, walaupun bukan pilihan lu menjadi warga negara Indonesia juga gitu kan. Tapi paling enggak lu sudah lahir sebagai WNI, lu sudah punya hak untuk nyoblos, untuk memilih, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Gitu loh. Tapi sampai sekarang tuh masih dibilang hak ya? Kalau hak untuk milih tuh. Iya ya kan? Soalnya masih ada hak untuk ini juga. Untuk netral. Golput juga. Ya golput. Kalau gue sih nggak golput ya. Tapi ya gue buka-bukaan aja ya. Kalau parlemen, karena gue nggak terlalu percaya sama sistem parlementer ya. Jadi golput gue. Jadi kalau kayak partai gitu gue nggak milih. Tapi kalau presiden gue masih milih. Oke. Gitu kan.
Nah, itu jadi satu fenomena juga kan Bang Gori ya. Maksudnya kan ada tagline-nya kan diam bukan netral kan. Betul. Tagline-nya kan diam bukan netral. Tapi menurut gua ya kalau misalnya nih gue sih terbuka aja ya. Gue kemarin pemilu kan gue milih presiden yang sekarang nih. Milih Papa Bro. Lu mau buka gak atau nggak? Buka, gue 3 Ganjar. Oh, lu pilih Ganjar ya, pilih Pak Ganjar. Tapi kan akhirnya dia nggak jadi kan? Ya nggak apa-apa. Ya kan, terus akhirnya Prabowo menang 50% lebih something gitu kan. Ya. Nah terus maksud gua keputusan 50% itu ya, itu kan keputusan kolektif kan. Keputusan gua, keputusan bapak gua, keputusan emak gua, keputusan adik gua atau siapapun yang 50% itu kan yang milih Pak Prabowo kan. Jadi ketika terus negara ini jalan ke dalam krisis gitu, menurut gua sih sedikit banyak pasti ada tanggung jawab presiden ya. Sedikit banyak ya dan politisi yang pilihannya Pak Prabowo untuk yang nempatin posisi-posisi politis kayak menteri-menteri gitu kan ya, kayak posisi politis gitu ya. Sedikit banyak ada memang tanggung jawabnya presiden gitu. Tapi menurut gue ya nggak semuanya juga gitu. Lo kan kalau misalnya ngomongin politik itu kan sama kayak hal kompleks lainnya lah gitu. Dia nggak sekedar lu ngomongin dari luar dari dalam doang. Ada juga dari luar, ada juga dari samping, ada juga dari ini kan. Lu kan juga sering dengar kan maksudnya presidennya udah tegas nih, udah ngasih perintah ABCD. Ya kadang nggak sampai juga ke menterinya pas di levelnya menteri, ada juga kepentingannya dia gitu. Ntar dia bawa kepentingannya siapa gitu. Kepentingan pengusaha kayak, kepentingan partainya dia kayak, atau kepentingan partai yang lain kayak, atau banyak kepentingan kepentingan banyak, kepentingan tim sukses kayak apa kayak. Akhirnya yang bikin tugas dari Pak Presiden itu atau dari siapapun ya, ya itu nggak jalan gitu kan, yang nggak turun ke masyarakat gitu. Nah itu menurut gua tapi seenggaknya ya kalau misalnya lu dulu tuh kayak lu kan bersuara ya, gue juga bersuara. Mungkin kalau kita semua bersuara gitu ya, dan pemilu itu jadi clean, jadi bersih, bisa jadi Pak Prabowo tuh nggak 50% juga sih sebenarnya, bisa jadi ya. Bisa jadi silent yang kan golputnya banyak juga ya, setahu gue 40%. Kayak 30 atau 40%, dan itu banyak banget loh kalau dihitung kepala gitu kan. Kalau penduduk kita 300 juta aja, 40%-nya berapa tuh? Hampir 100-an kan? Iya, hampir 100 jutaan. Dia tuh banyak banget gitu maksud gua kan. Dan itu banyak banget. Kalau misalnya lu semua bersuara gitu ya, nggak ikut yang suara yang golput itu, mungkin akan mengubah keadaan gitu. Mungkin malah yang lain yang menang. Bukan Pak Prabowo kan ada 3 kan? 3. Ya kan? Mungkin juga Pak Anies yang menang. Mungkin juga Pak Ganjar yang menang gitu. Tapi karena orang-orang ini yang 40% ini memilih untuk udahlah apatis gua gitu. Ya, akhirnya yang sekarang nih yang menang gitu kan. Ya jelek nggak jelek, ya lu jangan protes lah gitu maksud gue kan. Kayak gue juga sama kan, gue udah milih beliau gitu kan. Ya jelek nggak jelek, ya itu pilihan gue gitu. Tapi gue bukannya diem ya kalau misalnya terus dia bikin keputusan yang jelek. Cuma kita sebagai masyarakat kan ya channelnya nggak sebagus bapak-bapak yang di sono kan untuk bersuara gitu kan. Gue bukan anggota DPR juga gitu. Kalau gue anggota DPR ya gue panggilnya presidennya kan, bisa juga gitu kan. Apa gue panggilnya menterinya suruh jelasin, lu kenapa bikin keputusan kayak begini gitu kan, lu kenapa bikin peraturan kayak begini. Tapi kan ya kita sama lah kayak aktivis gitu ya, kayak aktivis politik kan sering masyarakat tuh jangan sampai kehilangan ketajamannya untuk mengkritis gitu kan. Nah iya, satu itu. Terus yang kedua, menurut gue ini saran buat pemerintah ya. Bukan saran sih, ini kayak harusnya begitu gitu ya. Dan pemerintah tuh bener-bener kalau menurut gua nggak boleh selama itu make sense ya, selama itu nggak rusuh, selama nggak bakar-bakar gitu kan, selama nggak ngerugiin orang banyak atau ngerugiin orang lain, selama nggak kayak gitu, menurut gua ya pemerintah jangan juga terus membatasi ruang gerak kita untuk ngkritik dia gitu. Nah, lu tahu kan menteri-menteri kan ada tuh beberapa menteri yang kalau misalnya gue bilang Pak Indonesia tuh gelap lagi, bilang kita yang gelap gitu, kau yang gelap lah gimana ya? Lah, itu kan datang dari bawah gitu maksud gue. Ya gue ngerti sih mungkin posisinya si Pak Menteri ini emang terang terus gitu kan. Tapi ini gimana? Sedikit unpopular opinion ya. Demo untuk dan misalnya kayak kemarin kan Pak kata masyarakat Indonesia gelap gitu loh. Bagi gue hal-hal seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kita punya wakil rakyat. Gitu loh. Nah itulah pentingnya
ya seperti yang lu bilang tadi kan di DPR, Benar. DPD lu nggak tahu gitu kan. Ya udahlah yang mana aja gitu kan. Tapi bisa dibilang kan pemilu itu kan nggak cuma tentang presiden kan. Benar, Gitu loh. parlemen Nah, juga ya. parlemen, Karena kita bagian kan parlemen ada juga. sistemnya parlemen. Nah, itu Ada kenapa parlemen. disebut namanya tuh wakil rakyat gitu loh. Betul. Supaya kejadian-kejadian demo seperti kemarin nggak terjadi lagi. Bukan gue menyalahkan demonya ya, Kalau gue pengen sih, gue pengen ikutan juga gitu. Seperti mahasiswa dulu. Tapi kalau gue lihat lagi, ya itu kan yang di DPR wakil rakyat kita yang milih kan. Betul. Anda yang milih, saya yang milih, Abel Betul. yang milih gitu loh. Tidak milih ya sudah gitu loh. Ya kayak gue. Jadi gue terima aja gitu. Iya. Tapi bukannya terima terus diem aja ya. Bukan terima diam aja. Tetap kita harus kritisi. Tapi kan ada jalur-jalurnya lah. Bener. Gitu. Toh title mereka tetaplah sebagai wakil rakyat. Ya. Gitu kan. Tapi gue sedikit unpopular opinion. Gue dissenting opinion. Karena modelnya gue gimana ya? Jadi gue lupa Plato apa Socrates gitu yang pernah ngomong ya. Jadi gini. Oke, gue akan ke situ. Tapi gini. Menurut gue pribadi Indonesia ya dengan karakter masyarakat yang kayak begini, itu sistem politiknya kan sekarang demokrasi ya. Yes. Demokrasinya terbuka gitu kan. Menurut gue pribadi lo ya, disclaimer, menurut gue pribadi lo belum siap. Oke. Menurut gue belum siap. How so? Belum cocok. Karena gini, ya kita harus jujur apa adanya ya. Masyarakat kita tuh minat bacanya sampai kemana sih? Nope. Literasinya tuh tentang pengetahuan umum dulu deh gitu. Itu sampai mana sih? Abis pengetahuan umum baru kita ngomong gitu kan. Kepedulian dia terhadap bernegara ini sampai mana sih gitu. Dan lebih penting lagi adalah knowledge dia gitu, knowledge dia atas keingintahuan dia atas the real person gitu. Bukan orang yang dibentuk dari berita ya. Okay. Bukan orang yang dibentuk dari media gitu. Iya, perception engineering tadi. Tapi sampai mana sih lu pengen mengetahui gue mau milih dia nih, gue pelajarin orangnya apa sih? Itu sampai mana sih? Apa jangan-jangan kita cuma karena wah ininya asik nih, oke gas gitu. Lagunya asik, oke gas. Tadi suara, ini mukanya paling lucu. apa enggak fotonya ya kan kejadian tuh sama salah satu inian kita kan. DPD dia. Iya, DPD Bang Komeng gitu kan, karena fotonya lain sendiri. Yes. Gitu kan. Iya, terus orang-orang dia aja nih gue colok gitu. Komeng. Iya, karena mungkin yang lain juga enggak terkenal juga kali, gue enggak tahu juga gitu ya. Tapi apakah kan itu isu-isu misalnya ini aja nih karena ganteng, karena gagah, karena cantik, karena ini. Itu kan maksud gue alasan yang memilih yang sangat dalam tanda kutip bodoh ya maksud gue. Ya terus emang karena dia ganteng emang dia bisa mimpin negara? Kan enggak juga. Iya kan enggak juga gitu kan. Nah makanya balik lagi ya, karena masyarakat kita kayak gitu. Nah makanya nih gue ngutip, tapi gue lupa nih, sorry. Nanti lu di kolom komen dah lu kalau misalnya cari tahu gitu ya. Ini Plato atau Socrates yang ngomong. Lu memberikan hak suara sama orang bodoh itu adalah sama kejamnya dengan lu milih si orang bodoh ini yang jadi presiden. Kata dia gitu. Dan gue setuju. Ya karena one man one vote itu ya. Dan gue setuju gitu. Karena lu lihat deh, maksud gue dari 300 juta ini, ya balik lagi ya, gue sih pengennya optimis sama negara ini ya, tapi percayalah gue sama pesimisnya sama kalian. Gitu. Tapi gue berusaha optimis gitu ya. Okay. Tapi dari 300 juta orang lah, 280, mungkin hampir kurang lebih 300 juta orang ini, itu tuh yang melek politik berapa persen Bang Gori gitu maksud gue. Iya kan? Anggaplah 20% kan? Anggaplah 20%, berarti kita punya 60 juta kan? Yes. Jadi kan sisanya kan ada sekitar 240 jutaan gitu kan. Anggaplah ada sisa yang 240 juta ini yang suaranya bisa dibeli bos. Gitu. Ya dengan lokasi serangan fajar, dengan lokasi lagu-lagu tagline ini yang kan oke gas. Lu kasih kaos sama kalender tuh. Lu kasih kalender gitu kan. Itu orang-orang yang rentan kayak gitu ya. Akhirnya yang suaranya dalam tanda kutip bisa dibeli ya. Dan itulah yang menyebabkan menurut gua ya, sistem di Indonesia demokrasi memang itu sistemnya bagus sih. Menurut gua ya. Tapi menurut gue ya itu hanya bisa terjadi di negara yang 70% atau lebih negara masyarakatnya itu udah melek politik, coy. Oke, yang udah oke gitu. Kalau enggak ya kayak gini. Kematangan politik gitu. Iya, kalau enggak ya akhirnya kayak gitu lagi gitu. Maksudnya yang 70% ini akhirnya yang sekian puluh persen itu yang sebagian besar itu ya
dia akan disajikan apa yang dia mau lihat aja gitu. Misalnya, kalangan masyarakat ini kalau milih orang itu berdasarkan sorry nih ya, berdasarkan isu agama. Ya udah kita main aja isu agama di situ. Sikat. Iya kan? Apa enggak kalangan ini nih ibu-ibu segala macem. Yang penting kumis. Misalnya gitu kan. Ya udah, lu pakai kumis aja segala macam, ntar kita branding segala macam. Akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang bukan dipatri di kawah Chandra di muka ya, kalau kata Kopassus ya. Bukan dipatri di kawah Chandra di muka. Akhirnya lahir pemimpin yang dipoles sama agensi. Iya, ada lu 5 tahun kita. Iya. Setiap 5 tahun sekali gitu ya, masyarakat kita yang dari kalangan rentan tadi akhirnya milih orang yang dipoles sama agensi. Gitu. Dan maksud gua sebagai anak muda ya, maksud gua gimana nih kita menyikapi hal ini gitu kan. Kalau misalnya nih lu orang masih ada di 70 yang tadi tuh, either lu diem atau segala 40% sorry ya. Dari 40 atau 30% tadi yang diem. Dengan lu melek politik pertama ya, lu sering diskusi, nanya-nanya sama temen, lu cari tahu gitu ya, dan jangan berita hoax yang lu baca ya. Jangan berita share-sharean di Facebook gitu, lu cari tahu yang bener. Dengan lu cari tahu yang bener gitu, menurut gua itu akan mengurangi resiko yang tadi. Oke. Iya kan? Lu akan mengurangi resiko yang tadi. Risiko yang ada 70% orang yang milih cuma pakai oke gas gitu. Itu kan ngeri gitu maksud gua. Itu kan ngeri. Ini no offense ya, gue cuma pakai sampel aja, gue cuma pakai sampel kebetulan yang nempel di otak orang Indonesia pasti kan oke gas kan. Terlepas lu milihnya apa. Kalau lu milih Pak Prabowo, oke gas akan jadi lagu kesayangan lu gitu kan. Kalau lu nggak milih oke gas akan menjadi lagu yang lu bercandain di sosmed. Ya cuman dua itu aja kan. Maksud gue bukannya berarti terus gue bela banget Pak Prabowo, enggak. Gue milih dia iya. Cuma banyak juga kebijakan dia dan anak buahnya yang gue pertanyakan gitu ya. Dan yang paling parah sih menurut gue diakuin sendiri sama Pak Prabowo ya, yang dia sama 7 media itu, yang sama 7 media yang 3 jam tuh di YouTube-nya Mbak Nana. Yang diakuin sendiri adalah kelemahan terbesar saat ini pemerintah kita ya. Itu anak buahnya komunikasi kacau coy, gila. Iya, bener. Gila, wartawan Tempo dikasih kepala babi. Disuruh dimasak. Waduh, gila nih. Gue kalau jadi public ininya PR, dia kan PR pemerintah. Tapi gini bro, gue masih ingat ya dalam undang-undang itu kan pendidikan politik, supaya masyarakat melek politik. Ya dulu kan masuk ke dalam PPKN kali kalau zaman kita ya. Dalam PPKN. Tapi kan sedikit banyak di dalam undang-undang itu juga dibebankan ke partai politik yang sendiri. Benar. Gitu Benar. Untuk memberikan pengajaran. Benar. Nah, selama 36 tahun hidup gue ya berarti 20 tahun gua mulai. Berapa kali pilpres? SBY 2, Jokowi 2. 4 kali ya? Ya gue 3 kali. Enggak, SBY 1. Gua startnya SBY 2. Gua start SBY 2. 3 kali lah, 15 tahun gitu ya. Iya. Gua enggak pernah tuh ngerasain pendidikan politik yang partai proper. Yang proper gitu. Yang gue dapat ya thanks to media sosial gitu loh. Tanpa media sosial gue gak jamin bener bakalan mulai kritis. Tapi kan gini Pak Guri ya, di media sosial itu kan balik lagi ke waktu kayak di podcast yang sebelumnya yang kita obrolin kan. Kalau literasi lu udah bagus, akhirnya lu bisa memfilter informasi yang dari sosmed. Betul. Misalnya gini deh, ya kan nggak banyak orang percaya kemakan hoax kan. Iya. Misalnya kita ngomongin yang ini deh, yang ini aja. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya buat gue sih nggak make sense anjir. Yes. Buat gue dia tuh udah jadi pengusaha jauh sebelum dia jadi presiden kan. Iya. Dan dia udah kemana-mana gitu kan. Dan dia udah membuktikan itu gitu maksud gue. Di KPU-nya ya beberapa kali ya, bahkan sebelum jadi presiden. Iya, dan capability-nya dia Pak Gori, dia kan kehutanan ya. Dia udah membuktikan diri di situ sebagai pengusaha. Dulu kalau gue tanya sama orang Solo, orang kaya taunya Jokowi men. Orang kaya Solo siapa sih? Jokowi taunya. Gitu kan. Akhirnya terus dia karir jadi wali kota, terus jadi gubernur DKI, terus kita pilih dia jadi presiden gitu kan. Nah, tapi menurut gue terus pernah juga disinggung Jokowi anteknya itu 3 partai yang 3 huruf itu. Iya. Yang tahun 65 gitu kan. Yang lambangnya sama kayak bendera Rusia. Iya. Vietnam. Iya, bendera Vietnam. Yang lambangnya sama bendera Vietnam ya. Itu juga
Nggak make sense gitu kan. Wah itu ada lagi yang lebih kacau, gue pernah baca Jokowi Katolik. Kalau lu masih percaya sama hal kayak gitu, lu jangan belajar politik di sosmed, bro. Betul, itu dia. Iya, jangan ribut. Jelasinnya susah. Lu aja masih percaya Jokowi Katolik kan gimana? Gue tambahin dulu. Boleh ya. Terkait masalah yang dituduh sebagai non-muslim lah, non-mayoritas gitu loh. Ya gue cuma bilang so what? Gitu loh. Emang gak boleh? Ada dalam undang-undang gak boleh? Iya benar sih, benar. Di satu sisi benar, tapi buat gua kalau misalnya lu masih percaya ya itu balik lagi kan, lu bahkan bersosmednya belum siap gitu. Yes. Gimana lu masuk ke politik gitu maksud gua. Itu salah satu alasan gua mati media sosial dulu. Bener, iya kan. Mungkin ya orang-orang tua ya yang baru pakai Facebook gitu-gitu ya. Sorry nih orang tua nih. Dia tuh mungkin ya, gua sih nggak mau prejudis ya, tapi mungkin masih kebawa dulu zaman Orde Baru. Ya. Ya kan? Zaman Orde Baru kan pemilu yang menang ya dia lagi kan maksud gue. Itu partainya itu juga kan, maksudnya cuma dua gitu. Tapi nah itu maksud gue, kalau misalnya itu dibawa ke perdebatan, nah kan akhirnya kemarin dipakai buat kampanye kan, enakan zamanku tuh. Ya. Tapi mau nggak mau ya orang tua gue gitu bilang iya lagi. Banyak bilang iya. Bilang iya lagi. Karena mungkin dulu Pak Harto ya gitu, itu berhasil membawa stabilitas gitu ya. Di luar terus dia ada kasus ABCD lah ya. Gue juga nggak begitu kan dulu gue pas stabilitas ya. Dalam artian kan kabar buruk tidak dikasih tahu. Betul ya. Kan itu kan dulu kan zaman itu kan media juga dipegangin kan. Waktu itu ada Kementerian Penerangan kan. Iya. Lu mau nerbitin berita atau apa iya. Terus ya gua rasa juga sosmed gak bakal hidup kan kalau ada di zaman itu kan. Iya kan nggak akan hidup, pasti lu beredar langsung lu gila. Ngomong-ngomong kayak gini. Iya, kita ngomong kayak gini langsung ada tukang Indomie, ya tukang apa? Tukang bakso. Ting langsung hilang kita. Ya waktu zaman itu. Akhirnya begitu orang disuguhin sama demokrasi gitu ya. Ya banyak orang juga yang orang tua terutama ya di daerah gitu-gitu yang gua rasa sih belum move on juga sih sama isu itu. Gitu. Akhirnya mereka tuh melupakan hakikatnya berdemokrasi yang sebenarnya gitu. Itu dia tuh. Terus balik lagi ke omongan lu tadi yang sekolah politik ya. Gue bilang gini. Jadi gue kan tadi bilang ya gue nggak setuju sama demokrasi gitu kan, ya kan, ya. Terus nggak fair dong kalau misalnya bang, menurut lu yang cocok apa gitu? Ya. Tadinya gue mau bilang kita jadinya kayak Vietnam. Bentar gue dibilangin 3 huruf itu, jangan kan? Udah merah. Iya. Tapi jangan. Gue pikir ya kita pernah punya sejarah buruk lah sama itu ya. Padahal kalau misalnya lu telisik ya, kalau lu telisik ya belum tentu juga ideologi itu ya. Ideologi itu tuh jelek buat negara ini gitu. Tapi karena dulu ada kepentingan politik, isunya terus dibantai gitu ya sama Orde Baru. Ya akhirnya si ideologi itu jadi di mata masyarakat tuh didoktrin udah jelek gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya ditanya jelek enggak bakal lu lihat Vietnam. Gitu. Lu lihat Cina gitu. China? Iya, lu lihat Cina gitu. Ya mereka efektif gitu. Ya belum tentu juga di sini jelek, tapi belum tentu juga di sini bagus gitu ya. Tapi kan karena isunya udah didoktrin gitu ya, akhirnya ya pokoknya enggak deh gitu. Akhirnya gini deh. Gue di satu kesimpulan kita demokrasi nggak apa-apa, tapi demokrasi terpimpin. Nah, baliknya dulu lagi. In a way ya? In a way. Oke, gue nggak mau bilang kayak Orde Baru lah. Gue nggak mau bilang kayak gitu. Tapi kita contoh negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu demokrasi gak? Demokrasi Pak Gori, karena dia pemilu. Tapi bohong. Dari zaman dia merdeka sampai sekarang partainya menang itu dong. Si People Action Party itu dong. People Action Party itu dia sebenarnya partai satu-satunya nggak di Singapura. Enggak, dia ada 5 atau 6 gitu setahu gue. Tapi ini cuma penggambaran ya. Misalnya dari 60 kursi nih Pak Gori ya, People Action Party (PAP) itu partainya si Lee Kuan Yew ya, sama Lee Hsien Loong itu yang perdana menteri yang sebelum ini. Itu dia dari 60 kursi mungkin dia menang 54. Oke. Di parlemen. Sisanya 6 kursi. 6 kursi buat apa anjir maksud gue? Buat ngeliatin aja. Iya, itu kan lu sama kayak dulu kita di zaman Orde Baru kan kalau kayak gitu. Tapi karena mereka itu serius sih ngurusin negara ya. Nah, itu. Karena serius ngurusin negara, terus pendirinya Singapura dulu Lee Kuan Yew ya, itu juga keras banget gitu ya, menerapkan bahwa kita nih negara kecil, kita nggak bisa apa-apa loh kalau misalnya adu resource.
Kalau misalnya adu natural resource, kalau misalnya kita adu apa namanya hasil bumi, kalau kita adu, apa geologi, kita nggak ada apa-apanya loh. Bahkan kalau kita diadu masyarakatnya, ya kita paling berapa juta loh, ratusan ribu mungkin, atau gua nggak tahu ratusan ribu atau sejuta lah gitu. Tawuran kalah lah mereka. Kalau diserang cepet banget kalah gitu kan, karena dia kecil. Makanya dia sadar dan dia memimpin Singapura tuh dengan keras, bos. Dia memimpin Singapura dengan keras sampai akhirnya terbentuklah watak Singapura yang sekarang. Gitu kan, watak Singapura yang sekarang. Dan tapi dia konsisten, Pak Gori. Iya. Iya. Karena dia tahu dia nggak punya natural resources. Jadi dia mengandalkan orangnya Singapura. Orang-orang Singapura itu harus jadi orang-orang nomor 1, harus jadi orang-orang kelas 1 di dunia, men. Harus jadi orang-orang dengan kualitas yang terbaik. Gitu kan, sampai akhirnya dana asing itu mau naruh kantor, dia mau buka kantor segala macam, berinvest di Singapura. Karena orang-orangnya sangat berkualitas. Gitu kan. Walaupun mahal gitu. Akhirnya dia fokusnya di mana? Dia fokus di pendidikan dan kesehatan. Ya kan? Dan dia fokus di penegakan hukum, men. Gitu. Dia fokus di penegakan hukum. Itu bedanya kita sama Singapura ya. Yes. Jadi gue lupa siapa yang ngomong ya. Tapi Singapura itu is a country of law. Oke. Tapi Indonesia itu country of lawyer. Oke. Jadi lu ngerti, lu lihat kontradiksinya nggak? Di Singapura itu hukum ya, karena mereka cuma punya itu, Bang Gori ya, itu nggak bisa dibeli. Powernya cuma gitu ya. Nggak bisa dibeli. Dan lu kalau misalnya jadi penegak hukum, itu hidup lu decent. Oke. Tapi integritas lu gitu. Karena setahu gue di sana masih hukuman mati kan. Masih ya? Masih. Nah, balik lagi sih itu yang nggak gue rasain juga. Iya. Niat baik dari para politikus ini yang tidak gue rasakan. Gitu. Betul. Jadi gue melihatnya itu menjadi seorang politikus itu nggak cuma di politik ya, di beberapa bidang pekerjaan lain yang sebenarnya sifatnya itu adalah sifat pelayanan. Betul. Ya sebutlah gue sebagai seorang pengajar, betul, gitu ya, atau ya pelayan otoritas kacang hijau ataupun amplop coklat lah istilahnya gitu ya. Gue tidak melihat itu sebagai panggilan mereka untuk melayani. Iya. Ya kan? Tapi lebih kepada ya ini merely kerjaan aja bagi mereka. Disclaimer, ini nggak semua ya. Iya, nggak semua loh. Masih banyak PNS kita, orang pemerintah kita, menteri kita yang bagus-bagus. Yes, masih banyak. Ya. Cuman yang gue rasakan sampai akhirnya ya isu-isu tentang kabur aja dulu kan. Betul. Iya. Tidak merasakan kehadiran pemerintah. Betul. Tidak melihat adanya niat baik dari kebanyakan politikus untuk ngebenerin. Betul. Gue hanya melihat ini sebagai sebuah pekerjaan. Betul. Pekerjaan ya. Kalau gue kerja ya how to gain aja. Iya. How to get rich aja. Intinya lu serius aja kan, iya kan maksud gue. Gue kerja misalnya lu kerja jadi PM, ya lu seriusnya jadi PM gitu. Akhirnya lu bisa deliver project, ya kan? Betul kan? Betul. Misalnya gue sekarang jadi developer lah, ya gue serius aja jadi developer gitu kan. Akhirnya gue bisa mendeliver sebuah aplikasi dengan baik gitu kan. Ya lu kalau kerja di pemerintahan sama lagi. Ya jangan pas kita datang pelayanan lagi tidur gitu kan maksud gue. Bener nggak? Betul kan? Iya. Dan gue juga gue kan berapa kali ya gue kunjungan ke Singapura, gue tuh selalu amazed ya sama sesuatu hal yang kalau misalnya gue tuh urusannya sama PNS-nya mereka, misalnya imigrasi atau apa gitu, yang berapa kali gue kesana. To be honest, dulu sebenarnya sekitar mungkin 10 atau 8 tahun yang lalu tuh gue sempet sama temen gue orang Singapura itu, kita sempet juga bikin bisnis di Singapura, dan bikin PT di Singapura tuh cuma 6 atau 8 jam seinget gue. Langsung jadi. Maksimal 2 hari atau 3 hari gitu seinget gue. Itu langsung jadi, dan itu maksud gue dulu 10 tahun yang lalu. Itu mes banget gue. Gitu. Berarti kan apa? Berarti kan mereka tuh ya serius aja gitu maksudnya sama pekerjaan itu. Maksud gue gini, kalau lu jadi menteri, lu serius aja jadi menteri gitu. Serius tuh dalam artian jangan lagi bawa-bawa kepentingan yang kemarin gitu maksud gue. Itu kan berat jadi ya. Iya, maksud kepentingan yang kemarin tuh gini. Kemarin kan lu gue bantuin masuk sini, gue kasih proyek dong. Gitu. Nah masalahnya ya kayak lingkaran setan, tanpa itu lu nggak bisa jadi menteri. Tanpa ada backingan, lu nggak bisa jadi apa-apa. Tapi saat lu jadi apa-apa, lu harus mensupport backingan ini lagi. Itulah kelemahan demokrasi, setuju nggak lu? karena
kos untuk jadi pemimpin tuh segitu mahalnya coy. Demokrasi kita aja mungkin kali ya. Atau di kebanyakan menurut Gue rasa kebanyakan juga kayak gitu. Di Amerika juga sama kan, gitu kan. Misalnya sekarang siapa sih Demokrat Republik sih si Donald Trump tuh? Republik ya kalau gue nggak salah. Republik kan. Iya kan, Demokrat itu kan yang dekat sama industri senjata kan, setahu gue. Iya. Kalau misalnya Demokrat menang, di pemilu dia menang, berarti kan misalnya jor-joran nih si industri senjata yang ngasih modal. Ya nanti ketika Demokrat berkuasa perang lagi. Gitu. Karena kan simpel, nggak ada perang nggak ada yang beli senjata kan. Itu kan buat Amerika sih, ya buat mereka ya. Ya itu kan a matter of hitung-hitungan aja. A matter of mathematical calculation aja kan, of financial calculation gitu. Gua rasa juga dia ini sisi buruk kayak gitu ya. Nggak peduli-peduli amat merakyat. Misalnya yang jadi korban perang di Gaza gitu kan. Bangsa Palestina itu nggak peduli-peduli amat jadi rakyat di Afghanistan gitu-gitu. Gua rasa nggak peduli-peduli amat. Ya kan? Nah, kita balik ke topik awal lagi. Ini kan politik 101 ya, untuk ngajak-ngajak teman-teman supaya tidak menjadi apolitis lah gitu loh. Nah, biasanya nih lu ada triks tersendiri gak sih supaya 2029 nanti berarti ya? Iya. 2029 nanti ini yang pemilih-pemilih baru deh gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ya. Ya, jadi ada satu partai itu yang isinya katanya anak muda semua. Katanya ntar lagi katanya partai mau jadi super terbuka. Satu jadi menteri kan? Hah? Satu jadi menteri kan? Wakil apa menteri? Oh, menteri ya, menteri. Yang kementeriannya dibikin dulu. Maaf ya. Pak itu ya, vokalis. Ya kan Ahmad Dhani juga vokalis. Vokalis banyak. Iya, vokalis banyak. Jadi gini, mungkin dikritik buat teman-teman ya. Kalau misalnya merasa ya, kalau kritik buat teman-teman. Dulu tuh gue pikir ya, itu bakal jadi magnet buat anak muda. Katanya kebanyakan gimmick. Itu menurut gue pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman dengar bisa evaluasi dan yakinkan gue, mungkin gue pilih. Ya Panji ngomong gitu sih. Iya, mungkin gue pilih. Ternyata setelah akhirnya gue pada waktunya tiba untuk milih kemarin 2024, kebanyakan gimmick. Ternyata gimmick doang gitu. Dan ternyata setelah lu jadi pejabat, yang gak making any difference gitu. Dan ya gimana orang-orang yang kayak gue nih, ya orang-orang yang udah terbiasa di swasta, itu tertarik sama politik. Dan gue yakin gue mewakili teman-teman di sini juga gitu. Gimana caranya ada satu wadah untuk anak-anak muda yang ketika mereka masuk, gue sih yakin ya kalau misalnya lu nepotisme atau kolusi gitu-gitu, lu sulit lah, asal jangan korupsi lah ya, nggak gitu. Lu sulit lah untuk lepasnya gitu kan. Ketika lu akhirnya jump ke satu parpol, ya lu akan didanain segala macam kan untuk kampanye. Ketika lu menang, ya itu kan akhirnya gue bilang tadi kelemahan demokrasi kan, lu akan ditagih kan. Bos, lu nggak bisa gantiin duit, minimal proyek lah. Iya dong, lu nggak bisa ini minimal proyek lah gitu. Maksud gue gini, oke, kalau itu kita nggak bisa cegah ya. Which is menurut gue bahkan di Amerika lobbying itu jadi profesi dan itu legal gitu kan. Di Indonesia aja enggak gitu. Padahal ada dong banyak makelar di Indonesia dong. Gitu. Lah kita makelar project. Ya enggak ke DPR tapi. Enggak, maksud gue kalau misalnya itunya nih dari sisi itu kita bisa kita konten lah. Dan kita bisa mastiin tapi kerjanya serius ya. Tapi kerjanya harus bagus ya. Kalau lu ketahuan korupsi gue laporin KPK ya. Lu gue tangkap ya gitu. Kalau lu korupsinya gila lu gue hukum mati ya. Kalau gue rasa kalau udah sampai di level itu, baru mungkin banyak anak muda yang akan masuk gitu. Sekarang gini deh, gue akan sambungin ke kasus yang belum lama ini kejadian dan rame, kayak kasusnya Pertamina. Gue punya pandangan tersendiri ya. Ketika lu jadi direktur anak perusahaan Pertamina yang sekarang di penjara itu, ya kan? Dari awal lu masuk, mungkin lu udah tahu. Oh, ini ada orangnya parpol A, terus mafia migasnya si B, terus tugas lu adalah tanda tangan. Mungkin dia udah tahu gitu. Tapi karena mungkin dia juga nggak bisa berbuat banyak ya, dan dia juga udah terjerat ke dalam sistem itu ya, sistem yang dibangun itu. Ya akhirnya dia tanda tangan gitu. Ya akhirnya kejadian lah kita suruh impor minyak padahal nggak butuh. Kita beli harga Pertamax di harga Pertalite di harga Pertamax. Yang harusnya kita mixing ya istilahnya apalah. Misalnya istilahnya
kita mixing itu harusnya di Pertamina malah dikerjain sama swasta. Pelabuhan. Iya, dan swastanya punya si mafia ini juga nggak taunya. Ya gitu kan. Itu kan menurut gua karena gue yakin direkturnya nggak punya pilihan. Gue yakin begitu. Gue yakin ya. Ya terlebih terlepas dari dia nikmatin juga duitnya ya. Jangan bohong lah gitu. Terlepas dari dia nikmatin juga bu duitnya, makanya di penjara aja udah Pak, udah bener di situ. Tumbal. Nah itu masalah kayak gitu banyak terjadi di kursi-kursi pemerintahan menurut gua. Oke. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Pasti Akhirnya ya. itulah yang bikin anak muda jadi males. Bener gak? Pastinya lah. Iya kan? Males lah ngelihatnya. Bener kan? Misalnya lu orang dari, lu orang praktikal lah, lu orang pure teknokrat gitu ya. Misalnya kayak Pak Jonan yang udah ngeberesin KAI. Oh, KAI. Iya kan? Itu kan orang track recordnya internasional, Bos. Yes. Di sini ditarik, coba lu tanya sama dia, dia mau lagi nggak jadi menteri? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau gitu. Karena gua rasa ketika lu udah di dalam situ, ya tangan lu banyak yang megangin. Gitu. Terlalu banyak kepentingan, ya lebih baik mundur lah gitu ya. Bener, tangan lu udah banyak yang megangin. Dan kalau misalnya lu udah dipegangin kayak gitu, ya lama-lama lu bete kan, maksud gua. Ya gua gimana nggak ada giginya kayak gini nih. Gitu kan. Dan gue berharap mungkin Pak Prabowo lah ya, selaku presiden yang sekarang ya. Gue berharap Pak Prabowo gitu selaku presiden yang sekarang, Pak, demi anak-anak muda nih di pemilu-pemilu berikutnya, putuslah mata rantai ini. Kan Bapak punya partai itu Gerindra gitu kan. Minimal Pak, kalau misalnya Gerindra bisa jadi sekolah politik yang benar Pak, kita mau lihat deh. Yes, gitu. Yes, sekolah politik ya. Iya, dan gak tertutup buat yang lain kan. PDI juga sekolah politik buat anak muda. Reach out dong kita. Kayak apa gitu. Ya gimana kalau misalnya lu mau reach out, gue mau ngomongin politik kalau si Ferry Irwandi aja. Ferry Irwandi nggak mau ngomongin politik lagi gitu kan. Itu kan kalau off the record kita tanya, bro, kenapa kok boy? Iya, ngomong boy. Makanya kan Bang Ferry nih, ntar kita tag ya Bang Ferry, kalau misalnya off record kita tanya, ada alasan dari sononya nggak gitu? Japri ya. Iya, makanya kan sulit gitu. Gimana anak-anak muda kayak kita akhirnya mau ikut gitu. Maksud gua kan sekarang Pak Prabowo lagi di atas kan, lagi jadi presiden dan lagi berkuasa kan. Maksud gua bisa nggak dia dengan tangannya dia gitu ya di pemerintahan dan di legislatif, di eksekutif dan di legislatif. Boleh lah Pak gitu, maksudnya anak-anak ini dididik lagi Pak gitu. Politik ini bolehlah masuk lagi ke dalam ke dalam pendidikan, ke dalam pendidikan formal kita, ke dalam ke dalam pelajaran, ke dalam kurikulum kita lagi gitu. Minimal politik yang bersih, politik yang baik seperti apa gitu. Ketika umur kita udah SMA dan lain-lain, minimal kita udah matang gitu loh. Yes. Dan kita harus mengasah kritis berpikir kayak gini nih Pak Kudi ya. Menurut gue udah dari SMP, dari SMA udah harus debat-debat gitu, udah harus banyak sih menurut gue ya. Udah sikat-sikatan sih. Anggaplah kalau misalnya satu kelas ada 30 orang ya, ada 10 orang yang melihat politik aja, itu kan berarti udah 30% kan, gitu kan. Berarti dari yang 70% tadi, ya harapan gue ya minimal turun jadi 40 lah, atau turun jadi 30 lah gitu dalam beberapa generasi ke depan gitu kan. Lah itu ya. Iya kan? Itu kan nggak bakal kejadian kalau sistem politiknya nggak dibenerin sama pendidikan politiknya nggak dimasukin sejak dini kan. Menurut gua. Yes. Ini mah lu anak kecil ngomongin politik langsung ya lu anak kecil tahu apa ya kan dia juga bisa milih kan gitu maksud gua kan. Kenapa nggak kita sajin yang bener aja gitu ke anak kecil tadi gitu ya. Misalnya anak SMP gitu. Karena menurut gua itu umurnya udah pas. Viewer kita nih, ya bang, viewer Bang Gori, teman-teman yang sering komen, yang sering nanya gitu ya soal politik, ya itu kan out of curiosity kan, iya kan? Dia nanya kayak gitu karena dia peduli sama politik kan. Kalau enggak kita ngomongin aja yang pacaran ya nggak sih Pak Gori ya? Lebih menjual kan? Lebih banyak. Lebih ngomongin apa namanya, move on lah segala macam gitu. Kenapa juga kita harus ngomongin politik? Karena ya kita beneran masih peduli gitu. Jadi tolonglah bapak-bapak yang berkuasa di atas sana ya jangan ngomongin harga minyak mulu Pak, jangan ngomongin batu bara mulu Pak. Tugas untuk bikin anak muda melek itu ya dari bapak-bapak. Betul. Dari influencer betul. Pak. Influencer itu nyari AdSense doang. Betul Pak. Contoh Singapura gitu, dia punya Lee Kuan Yew School of Politics tuh salah satu sekolah politik terbaik di dunia lo, gila gue bilang. Itu keluar dari negara sekecil Singapura, gila. Yang nggak lebih gede dari Jakarta Pusat gitu menurut gue.
Tapi mereka tuh berhasil menata politiknya dengan segitu baiknya. Oke, bahas apa lagi kita? Oke, anak muda ya. Oke. Yang tadi sih kita bahas sih, supaya terlibat. Oh udah ya, kita tambahin aja ya. Terus ini yang ini nih. Ya. Yo. Nah, itu ya maksud gue ya Pak Gori ya. Kalau itu udah dibetulin, gue mengajak lah sama teman-teman gitu ya. Ya walaupun sekarang juga belum betul-betul amat gitu ya. Platformnya juga belum banyak gitu. Partai yang gue percaya bakal jadi partainya anak muda ya cuman gimmick gitu kan. Kecewa lah gue, kecewa lah. Ada juga partai yang lain, partai besar mau jadi partainya anak muda, sama gimmick juga gitu maksud gue. Partainya anak muda itu ya menurut gue, saran gue nih, partainya anak muda itu adalah partai yang kritis kan. Pastinya. Iya kan? Partai yang kritis. Partai yang kalau ngedengar satu isu itu lebih mementingkan diskusi dulu. Yes. Betul gak? Diskursus dulu. Betul. Walaupun gue percaya ada kalanya lu diskusi, ada kalanya lu merintah gitu. Karena di korporat juga begitu kan. Pastinya dong. Kalau nggak beres-beres lu perintah udah gitu. Lu udah ditunjuk jadi pemimpin, Pak ini udah nggak beres-beres, udah didiskusiin gitu. Ya udah perintah aja. Kalau sudah di tahapan tidak beres gitu ya. Betul, ya. Tapi kalau masih belum beres didiskusiin dong, didiskusiin. Ya apa namanya? Dan itu kan tadi ya kayak kita discuss ya, itu harus terjadi di level yang udah junior gitu. SMP, masuk SMA. Itu tuh siswa ya. Kita yang anak murid itu, pelajar-pelajar itu, teman-teman kita yang masih di sana itu harus udah terbiasa untuk berpikir secara kritis. Karena nanti ketika dia masuk ke mahasiswa ya, dari SMA dia masuk ke mahasiswa, itu akan jadi platformnya dia untuk berpolitik atau enggak kan. Di situ udah ada HIPMI. Lu tahu sendiri HIPMI kan ujung-ujungnya jadi orang politik kan. Bener banyak kan. Di situ udah apalagi udah ada kaderisasi partai kan, udah dari situ kan. Temen gua ada orang Golkar, gue sebut aja. Dia kemarin jadi anggota nyalonin jadi anggota DPRD tapi gagal. Keren, teman gue keren ya. Itu teman gue anak BINUS, Om Rohan namanya. Ntar gue tag orangnya. Ya, itu dan dia seenggaknya pendekatannya oke tuh menurut gue. Jadi dia pendekatannya tuh datang ke forum-forum diskusi untuk ayo apa yang salah sama politik kita. Mudah-mudahan gue bisa benerin. Gitu. Iya kan? Setahu gue gaya kampanyenya Pak Anies juga kayak gitu tuh. Iya kan? Iya. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia belum ngasih dia kesempatan untuk membuktikan itu gitu ya. Tapi pertanyaan retorika nih, balik lagi. Kalau lu dikasih kesempatan, ntar lu lupa lagi gitu. Nah itu dia. Lu lupa gitu. Antara lupa atau memang ya balik lagi itu cuman gimmick untuk gaya. Betul. Iya. Makanya nggak kelar-kelar. Betul. Ya itu gimmick itu karena agensi tadi ya. Karena itu akhirnya persona politik yang dibangun sama agensi. Tapi gue rasa ya Pak Gori ya, kalau lu udah diajarin dari SMP dan lu udah kritis dari kecil, gue rasa udah agak sulit tuh. Di saat lu di umur senior lu gitu ya, di umur apa yang udah saatnya lu memilih pemilih pemula dan segala macem, lu akan jadi Seenggaknya lu nggak akan jadi swing voter yang gampang banget untuk dibeli gitu. Itu dia, yang gua kasih berita hoax lu tiba-tiba milih gitu. Yang gua kasih ganteng sedikit tiba-tiba milih. Gua kasih oke gas tiba-tiba milih gitu. Gua yakin lu akan berpikir kritis. Tapi lebih dari itu gitu ya. Iya, lebih dari itu. Melihat apa sih visi misinya dan nggak sekedar melihat visi misinya aja pas dia akhirnya terpilih ya. Lu juga harus mulai mengawasi, lu juga harus mulai mengkritisi. Betul. Dan gue setuju ya sama ide sekolah politik terbuka gitu yang semua orang bisa ngawasin. Kenapa nggak dibikin aja lembaganya gitu maksud gue? Itu kan tugasnya parpol ya. Ya itu kan tugasnya parpol gitu kan. Cuma maksudnya sistem kaderisasi dan lain-lainnya itu dibikin terbuka dan lebih masif gitu. Dan perbanyak lah gitu maksudnya ruang-ruang diskusi. Janganlah akhirnya anak-anak muda yang ngomong, yang kritisi pemerintah tuh langsung diputus, langsung disikat gitu loh. Karena ya masa depannya kan sebenarnya ada di kita gitu loh. Either gua mau masuk apa enggak ke pemerintahan, either Bang Gori juga gitu, atau lu semua mau masuk apa enggak ke pemerintahan. Tapi kalau dari awal kita udah dihadapin sama pemerintah yang apa-apa nggak boleh ngomong, ya kita apatis lah. Ya, akhirnya pemilu berikutnya bodoh amat lah. Siapa kayak yang menang lah gitu. Karena akan sama aja gitu kan. Gak, gue harap ya harapan gue sih gitu ya. Dan akhirnya itu akan memproduce 5 tahun lagi pemilunya rame.
Karena kan teman-teman ini kan ntar yang SMP, yang SMA itu kan punya hak suara kan nanti. Dan itu banyak banget gitu kan, itu banyak banget. Kita kan udah semakin mau ke yang Indonesia yang di puncak demografi itu loh. Ya kan? Udah semakin mau. Itu 2032 apa 2045 sih gue juga lupa. 45 ya, 45 Indonesia Emas. Iya, Indonesia Emas itu. Dan itu adalah mungkin 2030 first step juga kali ya gitu kan. Dengan nanti teman-teman memilih, kan sekarang udah terlanjur ya kan, sekarang kan udah ada Pak Prabowo, kita percaya aja gitu, beliau nih bisa memimpin dengan baik gitu, tapi jangan sering-sering dimarahin kita ini Pak ya. Gitu, jangan sering-sering di take down videonya Pak, kasihan gitu. Terus kalau 5 tahun ini berjalan baik, nanti kan yang 2030 itu bisa jadi landasan gitu kan Pak Gori ya, untuk yang ke 2045 itu kan. Dan teman-teman di sini semua pasti jadi saksi gitu kan, karena dia akan milih gitu. Gue 2014 2019 gue berharap besar loh, dalam artian kan partisipasi politik pada tahun-tahun itu 2 pemilu Betul. Lumayan besar banget gitu kan ya. Tuh gue berharap besar banget anak-anak muda yang pemilih-pemilih baru bakalan lebih melek politik. Ternyata 2024 agak terjadi penurunan, gue sedikit kecewa juga. Betul. Gitu. Dan mungkin ini gue menyuarakan apa yang sebagian besar teman-teman di sini suarakan kali ya. Mungkin nggak banyak yang mau ngomong gimana. Jadi kita ini kan keliling Indonesia Pak Gori ya. Iya. Keliling Indonesia ya. Dan gue udah ke timur dan segala macam. Memang gue ngelihat signifikansi pembangunan Pak Jokowi. Dan terima kasih buat itu Pak. Saya milih Bapak 2 periode. Sama. Betul. Terima kasih untuk itu. Tapi Pak, ada tapinya Pak ya. Di ujung pemerintahannya Bapak kurang elok Pak. Itu dari gue lah gitu. Gue nggak bilang gimana lah ya. Cuma cara-caranya kurang elok gitu. Dan akhirnya membuat orang-orang muda kayak saya gini, wah Bapak ini sebenarnya bagus Pak, asal nggak begitu gitu. Kayak nonton seriesnya bagus. Betul, endingnya jelek gitu. Kayak Game of Thrones gitu. Season terakhirnya apaan sih nih gitu. Sama kayak gue. Sama pemerintahan Bapak adalah sama kayak saya nonton Game of Thrones Pak. Dari season 1 sampai season sebelum terakhir, wah keren banget gitu. Season terakhirnya kacau gitu. Dan gue berharap pemerintahan Prabowo sekarang. Iya, gue berharap 1 periode ataupun mudah-mudahan bisa 2 periode nanti, ya per seasonnya tuh bagus terus lah gitu. Iya. Gue harap kayak gitu sih. Tapi terlepas itu ya, sekali lagi disclaimer ya, gue udah keliling Indonesia dan gue memastikan dengan mata kepala gue sendiri pembangunan itu ada. Berasa banget ya. Dan gue pernah ke Papua kan, ke tempatnya adik gue di Jayapura itu. Masyarakat Papua tuh baru lagi merasakan presiden itu zaman Jokowi. Gitu. Sebenarnya oke Pak. Tapi tolonglah Pak, maksud gue kan kita masih punya Mas Gibran nih. Kita masih punya Mas Gibran. Tolong Mas, jangan pakai cara-cara yang nggak elok lah gitu. Tolong gitu. Kalau Mas memang mau dipilih sama saya, sama kita semua nih, tolong elegan Mas. Gitu. Pesan saya. Gitu. Buktikan Anda memang bisa. Betul Mas, betul. Saya milih Mas Gibran loh. Saya milih Mas Gibran ya. Panjang 5 tahun itu Mas. Panjang. Dan saya masih percaya Mas Gibran nih masih bisa membuktikan something gitu. Pak Prabowo masih bisa membuktikan something. Gitu. Karena nggak semuanya berita buruk Pak Gori ya. Iya, enggak lah. Iya. Dan kalau misalnya kita ngomongin Indonesia gelap, krisis dan lain-lain, semua juga krisis kok. Emang susah nyari duitnya. Iya, dan kondisi juga lagi nggak baik-baik aja gitu ya, dan itu berlaku di seluruh dunia. Makanya kita akan lihat nih kepiawannya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu untuk mengarungi krisis yang sekarang ini. Oke. Yang lagi happening Mel. Ya. Yang sangat-sangat happening, yang heboh, yang ya bisa jadi ini adalah salah satu penyebab kenapa Ferry Irwandi ditutup. Betul. Dan video lu di take down. RUU TNI. Oke. Suka nggak suka lo akan ngomongin kan RUU TNI itu, karena media yang lain juga udah ngomongin gitu, dan kayak media-media kayak Tempo gitu udah galak banget ngomongin hal itu. Nacho udah nanyain. Betul ya, betul. Bahkan langsung ditembak gitu. Sampai terus reporter TVRI sampai panik, Mbak waktu udah habis ya. Langsung ditembak. Keren Mbak Najwa, keren. Tapi oke gini, ini balik lagi ke rasa optimis gue terhadap pemerintah ya. Gue akan mengambil angle yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita mau jadi bangsa pesimis nih, ntar gue kayak Pak Luhut lagi nih. Kalau misalnya kita mau jadi bangsa yang pesimis, akan terus-terusan pesimis Pak Gori. Tapi kita coba kali ini kita ambil angle positif gitu ya, sebagai anak muda ya. Gue lihat sebagai anak muda. Kalau gue baca ya, dan yang gue dengar dari media, dan gue diskusi sama lu, gue diskusi sama banyak orang,
kita juga punya teman di bursa kan, gue juga diskusi sama dia gitu, apa bagaimana nih bursa ngelihat ini gitu, hal ini gue juga diskusi banyak sama banyak orang lah gitu. Menurut gue RUU TNI ini sebenarnya ada di tengah-tengah. Menurut gue pribadi dia ada di tengah-tengah. Lu lihat deh, sebenarnya ketika dari zaman Pak Jokowi dulu itu sebenarnya udah banyak teman-teman kita yang dari militer ya, itu sebenarnya udah pegang jabatan sipil. Tapi dulu itu cuman berdasarkan permen sama PP kalau gua nggak salah, peraturan menteri sama peraturan pemerintah, belum diundang-undangin. Nothing new sebenarnya. Betul. Akhirnya di zaman Pak Prabowo, karena memang latar belakangnya mungkin militer kali Pak Gori ya, akhirnya inilah yang sama dia dijadiin flagship gitu ya, dalam tanda kutip ya. Itu akhirnya itu yang udah deh tolong dibahas deh gitu ya, tolong dikasih kepastian lah buat teman-teman kita ini gitu kan. Dan kalau misalnya kita telaah lagi sebetulnya yang diributin, pasal-pasal yang diributin gua nggak hafal ya, tapi beberapa pasal yang diributin tuh kayak sebenarnya gini, kalau yang gua tangkep ya, dari 14 kalau gua nggak salah apa 12 gitu, ditambah jadi 16 badan. Tapi kalau lu telaah satu-satu ya, sebetulnya ya itu memang masih berhubungan sama pertahanan atau kedaruratan negara gitu, kayak BNPT gitu kan, kayak Basarnas. Which is good. Iya, kayak kejaksaan ada juga TNI, tapi kalau lu baca itu kan auditor militer, maksudnya jaksa penuntut militer gitu. Betul kan? Ya bagus dong kalau misalnya, ya kan misalnya orang sipil belum tentu ngerti kan kehidupan secara militer kayak apa gitu kan. Mereka kan doktrin juga lain gitu kan, doktrinnya militer gitu. Ya bagus dong kalau misalnya ada di situ. Mungkin yang ditakutkan sama masyarakat luas adalah dui fungsi ABRI. Nah itu. Ya kan? Highlight utamanya kan di situ. Tapi ini buat gue pribadi ya, jangan bilang gue buzzer loh. Gue nggak dibayar buat ngomong kayak gini loh. Menurut gue dui fungsi ABRI udah nggak bisa bos. Zaman sekarang mah udah ada sosmed gitu. Zaman dulu misalnya akhirnya aktivis zaman dulu itu kan cuman bisa bersuara kalau dia lagi demo kan. Apa nggak lewat diskusi-diskusi segala macam kan. Aktivis zaman sekarang di sosmed bos, di YouTube gitu kan, dia bikin viewernya sendiri. Iya kan, reach-nya lebih gila lagi, lebih jutaan. Ferry Irwandi kalau bikin video jutaan gitu kan. Panji kalau ngomongin politik sama ratusan ribu ke jutaan gitu. Maksudnya itu nggak sekedar dia cuma ngomong di atas orang-orang lagi pada demo kan, itu lebih gila lagi gitu maksud gua. Dan membayangkan TNI itu militer itu masuk lagi ke parlemen, itu menurut gua sulit ya. Di zaman sekarang, di era sekarang gitu. Menurut gue susah, dan kalau misalnya itu terjadi ya gue percaya akan chaos lagi gitu. Dan menurut gue loh, gue rasa Pak Prabowo nggak punya pikiran kayak gitu loh, dan itu udah diomongin sama dia di itu kan, bareng sama yang media itu kan. Karena menurut gue gini, misalnya nih yang berhubungan sama pertahanan negara lah. Banyak orang mempermasalahkan Bulog. Menurut gua lo ya, pangan itu ketahanan negara bos. Kalau kita perang berasnya masih ngimpor sama India. Gimana sih dia? Kita perang sama India, apa sama Thailand ya, sama Vietnam gitu. Terus tapi berasnya masih ngimpor sama di orang gitu. Jadi kita masyarakatnya makannya gimana? Makanya itu harus diurus. Makanya menurut gua ya, ideologinya harus ideologi pertahanan negara. Mungkin menurut Pak Prabowo yang paling bagus punya ideologi pertahanan negara ya siapa lagi kalau nggak militer, yang udah dari bangun tidur sampai tidur itu didoktrinnya pertahanan negara, terus pertahanan negara kan beliau ini kan udah melewati pendidikan yang nggak gampang juga dong jadi TNI kan, gila loh ya kan, nggak gampang juga ya jadi TNI. Jadi gua rasa kalau ngelihat dari sisi positifnya ya kayaknya itu. Tapi kalau ngelihat dari sisi negatifnya, which is selalu terjadi ya akhirnya ada lagi lantar penyalahgunaan kekuasaan, ya kan, penyalahgunaan kekuasaan. Karena kita ini orang sipil Pak, ada satu hal yang kita nggak pegang gitu ya, lu tahu sendiri lah apa yang nggak kita pegang itu, gitu. Apa yang nggak kita pegang itu kan, nah gitu. Kita cuma bisa bersuara nih kayak gini, paling demo-demo kan ya, paling demo-demo gitu. Makanya kita berharap kalau misalnya memang cuma 16 itu aja, gua rasa fine aja dong. Dan di situ ada juga yang bilang kalau misalnya TNI yang di luar 16 itu terus jadi pejabat, dia harus resign, dia harus pensiun dini gitu. Ya, mau nggak mau. Lagi kata-kata lu tadi sih, mungkin cita-cita Pak Prabowo seperti itu. Betul. Pangan untuk ketahanan. Iya. Gitu kan. Eksekusi di bawah kan belum tentu. Nah itu dia maksud gue gini, tadi itu harus pensiun dini dulu, jadi harus jelas gitu, dia udah harus nggak militer dulu. Iya, gue sih paham, gue sih setuju soal pensiun dininya gitu ya.
Tapi kan ketika lu nggak pakai bintang-bintang lagi di sini ya kan orang tetap nurut gitu. Iya juga. Kita kan tetap ngelihat, oh bapak ini TNI gitu. Meskipun nggak ini ya. Gue disclaimer dulu ya. Gue tuh cukup dekat lah sama sama salah seorang jenderal ya angkatan darat. Dan dulu waktu gue punya proyek di waktu gue sama teman-teman di Kementerian Pertahanan itu bahas soal media, Pak Jenderal ini itu salah satu orang yang menurut gue ya pikirannya terbuka. Oke. Jadi nggak semuanya. Ada harapan iya, lah ya. Jadi nggak semuanya menurut gue. Ada harapan lah ya. Bahkan gue aja kaget gitu. Wah, gila. Kita kan kalau lihat orang berseragam gitu kok udah takut duluan ya. Takut duluan, bro. Terus gue bilang, wah gue disuruh ngomongin sosial medianya Kementerian Pertahanan nih. Kalau gue kasih ide gila, dia mau denger nggak? Oke. Akhirnya gue presentasi ide gila. Dan gue ditembak apa enggak gitu maksud gue. Tapi si bapak ini ya, dan ternyata dia baik banget. Oke. Dan ketika gue akhirnya beliau ini pensiun dan gue main ke rumahnya dan gue ngobrol gitu ya, dia hatinya masih di situ. Hatinya masih di situ Bang Gori. Dia tuh masih mikirin, aduh Mas, anak muda nih gimana ya sekarang nih kalau kita nggak kalau nggak sosial medianya nih nggak kita counter dengan dengan campaign-campaign yang pro nasionalis lah gitu istilahnya dia gitu ya. Dan dengan cara yang menurut gue dengan cara yang nggak militeristik ya, caranya harus dengan yang muda-muda ya. Gue dulu proposnya kayak gitu soalnya proyek gue di sosial medianya kayak gitu. Dan itu jalan waktu itu ya. Gue nggak sebut proyeknya di sini lah. Cuma itu ide gila gitu yang gue nggak nyangka bapak ya seseorang jenderal angkatan darat gitu percaya sama ide gue. Kira saklek. Benar ya. Jadi di situ yang membuka mata gue juga, oh ternyata ya mungkin nggak semuanya juga gitu. Tapi jelas masyarakat punya ketakutan. Pastinya dong. Jelas gitu. Dan kita punya harapan besar gitu ya sebagai anak muda. Kalau misalnya memang ini jadi dan udah jadi juga kan gitu. Ya kita janganlah kembali ke masa yang lalu. Iya, bahaya. Iya. Karena gini Pak Gori ya, kalau misalnya lu mau contoh suksesnya nggak ada Thailand. Vietnam juga begitu, Cina juga begitu. Bisa ya? Iya, mereka bisa. Tapi nanti dibandingin lagi ya omongan gua. Ya lu jangan ngambil yang ininya lah. Ya lu lihatlah kayak yang gagal gitu kayak negara-negara di Afrika gitu. Apa enggak kayak Myanmar yang sekarang jadi sarang judi gitu. Ya, tapi kan kami melihat dari sisi kita kan lihat dari sisi positif kan. Ya, soalnya kalau dari negatif ntar video di take down. Iya. Tapi yang optimis lah. Iya, tapi gua optimis. Bisa lah ya. Nggak selamanya gua berseberangan gitu sama pemerintah ya gitu. Dan gua rasa cukup fair lah teman-teman kalau misalnya kita kasih waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya emang itu ternyata jadi jelek, ya barulah kita juga bisa komen lah gitu. Kita kan bisa lebih keras lagi kan di sosial media atau di YouTube gitu ya. Tapi jangan di ini Mas Gibran ya. Sipil lebih rame. Iya sipil lebih rame ya. Sipil lebih rame lah. Tapi gue rasa kalau misalnya balik ke cara-cara militeristik ala-ala dulu, gue rasa nggak sih. Gue rasa jangan takut lah. Kita udah hidup di zaman yang beda. Dan gue rasa Pak Prabowo juga, lu lihat deh, kan dia tuh pemimpin yang baca kan. Baca. Iya kan, lu lihat library-nya dia kan. Dan gue rasa gini Pak Gori, lu butuh keberanian dan butuh knowledge yang cukup untuk akhirnya lu ngundang 7 orang media yang notabene berseberangan sama lu gitu. Iya, notabene berseberangan sama lu, mungkin TVRI doang yang enggak gitu. Cukup nekat. Iya. Dan enggak pakai prompter, enggak pakai skrip, enggak pakai pertanyaan itu dibikin ya, nggak pakai pertanyaan itu dibikin. Walaupun ya Mbak Nana harus dikejar-kejar gitu, Mbak udah cukup gitu. Tapi Pak Prabowo berani jawab. Berani ya. Dia berani jawab. Gini, jangan judge jawabannya dia nyambung apa enggak. Keberaniannya itu menurut gua itu udah satu hal. Iya, itu udah satu hal. Kalau dia jawabnya nyambung apa enggak gitu ya, itu bisa balik lagi di brief apa enggak sama anak buahnya. Gitu itu bisa jadi kayak gitu. Maka Pak Prabowo akan jawab secara practically apa yang dia ini aja kan di saat itu ya, apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, apa yang dia rencanakan, gimana visinya dia gitu, dia akan menjawab gitu. Makanya menurut gua, buat gua ya Pak Gori ya 3 jam itu udah cukup oke. Masih banyak kurangnya. Gua rasa mungkin orang-orang di sekitar Pak Prabowo ya, maaf ini ya, lu harus lu gini deh, lebih elok lagi. Coba lihat Lawrence Wong PM-nya Singapura.
Coba ya teman-teman yang di sekitarnya Pak Prabowo atau Pak Prabowo sendiri kalau denger ya nggak mungkin juga sih. Tapi siapa tahu dia ngomong, siapa tahu dia nonton. Contohlah Pak Lawrence Wong dalam menghadapi isu, dalam berbicara sama media, dalam bersosial media, dalam ngasih statement. Menurut gue tuh bagus banget. Gue nggak bilang harus kayak dia ya, tapi lu contoh dia deh. Ya paling nggak tidak membuat sentimen masyarakat menjadi jelek lagi lah. Betul. Ya itu gue upload tuh videonya dia, gue upload di TikTok Edegori Channel. Lu cek. Lu cek di TikTok Edegori Channel, which is bagus menurut gue. Dan Pak Prabowo kemarin udah ke arah sono ya. Iya udah ke arah sono. Buat gue lanjutin Pak. Ya buat gue sih lanjutin aja, nggak usah takut gitu. Sebenarnya season final harus bagus. Betul ya, betul. Dan bikin Pak, satu lagi yang paling penting, bikin orang-orang kayak orang-orang muda kayak gini dan viewers kita pengen milih di pemilu 2029. Ya. Terlepas siapanya ya. Pengen milih aja. Ada kesadaran politik buat milih. Melek gitu. aja. Melek. Gitu. Oke. Bapak-bapak, thank you. Kita closing dulu. Udah cukup Pak Guri ya. Ini episode yang paling agak deg-degan bro. ini karena kita ini ya rasa ini kita mau viewers kita akhirnya ini bocor lagi. Kita ulang. Sebelum kita tutup ini untuk pembahasan masalah politik, terus terang agak ngeri ya. Sebagai lu denger bunyi ini gak sih? Tukang bahas. Pagar tutup bro. Aman, klaster. Oke, sebagai closing statement, apa yang ingin lu sampaikan baik kepada politisi yang sekarang duduk ataupun ke Gen Z Alpha? Ya, jadi apa ya terutama yang benar-benar lanjutin. Oke. Gini, ada beberapa pesan gue ya. Yang pertama, angkatan kita, ya kan, millennials. Millennials akan jadi penerus pemerintah dalam waktu dekat. Ya kan nanti generasi akan berganti ya. Tetaplah kritis, tetaplah jadi generasi yang kayak kita sekarang ini. Menurut gue, jangan sampai lu masuk pemerintahan, lu jadi orang-orang yang kayak gitu lagi gitu. Dan itu nggak akan memutus mata rantai apapun. Jadi siapapun millennials ya, atau Gen Z lah gitu, millennials. Siapapun millennials yang masuk ke pemerintahan, tolong pegang kritis yang kita udah rintis gitu ya. Kita kan zaman awal sosmed kan, kita zaman awal orang kritis kan. Tolong kalau misalnya sampai lu masuk, jangan lupain itu, jangan tinggalin itu, jangan jual kekritisan lu untuk jabatan lah, untuk inilah, untuk itulah. Lu tetap harus jadi kritis deh gitu. Jangan hanya mau betul untuk yang jadi pejabat. Terus yang pejabat yang sekarang, kalau ada orang kritis Pak, itu tolong jangan bereaksi yang berlebihan. Jangan ngancam-ngancam. Jangan. Kecuali menurut gue ya, kecuali orang ini nggak objektif, jadi dia selalu jelek gitu soal pemerintah, itu nggak objektif baru menurut gue. Tapi kalau misalnya orang yang kritik tapi dia ngasih saran, kritik tapi masih harus masih ngelihat sisi positifnya, menurut gue jangan deh, harusnya dipelihara sih. Ya bahkan menurut gue lu sediain ruang aja. Kenapa nggak pemerintah punya podcast? Ya kan, Om Deddy? Iya, gitu kan, kenapa enggak gitu? Ngundang yang kritis-kritis gitu ya. Kita yang kritis, pokoknya jangan dibungkam deh gitu. Dan gue yakin enggak gitu. Jangan sampai kita tanya Pak Ferry Irwandi. Gue yakin enggak, tapi gue yakin enggak dulu ya. Gue yakin Ferry Irwandi emang benar mau kuliah gitu. Ya, terus buat Gen Z yang mau milih gitu ya, yang nanti 2029 ini please. Oh, satu lagi. Sorry. Sebelum itu, satu lagi untuk pemerintah ya, tolong Pak, 5 tahun ini atau 10 tahun atau whatever gitu ya, tolong sediakan platform Pak. Jadi platform tuh berupa kurikulum di pendidikan formal kita yang benar-benar mengajarkan kita tuh secara untuk berpikir kritis gitu, secara politik. Tolong di PKN tuh ya terutama ya, dimasukin pelajaran-pelajaran diskusi, pelajaran-pelajaran debat yang memang nih sumber beritanya jangan lagi dari sumber berita yang ini Pak Gori ya, yang gitu-gitu lagi. Kenapa enggak kita ngomongin berita yang lagi rame di sosmed gitu, ngomongin di sekolah, kenapa enggak gitu loh. Kita kan harus adaptasi kan, zaman makin maju kan. Gua kan seneng sekali gitu ngelihat teman-teman kita yang SMP di pelajaran PKN ngomongin kasus korupsi Pertamina, itu keren banget coy. Iya. Ya, kalau itu udah terjadi, gue yakin 2029 atau whatever ya, 2034 ya berarti habis itu ya. Itu kita akan ready, pemilih kita itu udah punya
apa namanya, pengetahuan politik yang cukup untuk milih Pak Gori. Jadi bukan lagi jadi pemilih yang asal ganteng, pemilih yang asal oke gas gitu. Pemilih yang asal kemakan berita hoax, nggak jadi kayak gitu lagi. Jadi tolong sediakan platformnya. Dan untuk parpol ya gitu ya, tolonglah apa jangan cuman sekolah politik yang pakai baret itu, maksud gua itu tuh nggak kena di anak muda gitu ya. Itu tuh nggak kena di anak muda. Lu sering reach out kita di platform inilah YouTube kayak di TikTok kayak apa kayak lebih terbuka dan segala macam dengan gaya-gaya yang apa namanya yang anak muda ya, juga gitu loh. Juga, gitu. Bukan gaya anak muda, gaya yang mengikuti zaman gitu ya. Mengimbangi. Zamannya kan sekarang kayak gini. Informasi harus sudah banyak segala macam. Ya lu ikut lagi. Jangan gaya-gaya kayak dulu lagi. Gaya-gaya kayak kita cuma nonton TVRI. Ya nggak akan kemakan gitu. Dan akhirnya ya itu lagi yang ini. Kalau lu mau dapat anak muda yang kritis, ayolah ganti gaya lah dan bikinlah sekolah. Gue yakin kalau misalnya dia bikin sekolah yang kayak gitu, mungkin anak muda yang bahkan gue ya itu akan tertarik ikut diskusi gitu kayak gitu. Itu yang dilakuin Pak Anies sudah keren loh. Yang dia buka apa tanya Anies gitu-gitu apa ya nama rubriknya tuh. Yang dia datang ke apa sekolah atau ke universitas. Tanya aja. Apa yang lu nggak suka dari gue? Apa yang harus kita rubah dari sistemnya, itu keren banget menurut gue. Dan kalau itu dilakuin sama parpol untuk menjaring orang-orang yang akan nanti berkarir di politik, gue rasa itu akan keren banget. Nah, dan terus untuk Gen Z sama Gen Alpha untuk bilang kalau misalnya udahlah gue apatis aja, jangan gitu, karena masalahnya adalah kita sepakat, orang tua kita sih gitu dan kakek kita pendiri negara kita gitu sepakat kalau kita mau pakai demokrasi di tahun 98 gitu ya kita sistem demokrasi terbuka kayak gini, reformasi segala macam itu udah diperjuangkan sama teman-teman kita nih ya sama orang-orang tua kita. Oke, dan kita tugasnya adalah ngejaga dengan cara jangan jadi apatis. Nah, itu dia. Iya, dengan cara lu boleh ngedebat gua, lu boleh ngedebat Bang Gori, atau kita debat di live stream gitu kan ya. Atau kalau perlu kita live stream khusus buat debat politik gitu. Why not? Iya, why not gitu. Ready. asal lu tuh jangan jadi apatis gitu. Minimal nanti 2029 lu mempelajari siapapun itu yang akan muncul gitu ya, akan mau jadi pemimpin, siapapun partai politiknya, siapapun calon presidennya, calon wakil presiden. Gue denger yang sekarang lagi. Siapa tahu ya mungkin. Masa Mas Gibran nggak? Pelajarin, ambil positifnya, kritisi negatifnya gitu. Ya, dan kejar orangnya. Gue yakin orang-orang itu sekarang punya sosmed. Sampai akhirnya mereka membuka diri kayak Pak Prabowo sekarang tuh keren banget. Ya, gue rasa Mas Gibran juga gampang di reach out-nya. Ya, lu komen-komen di Instagramnya kayaknya dia suka baca deh. Suka dibalas kan? Ya, suka di-pin gitu-gitu. Orangnya dia emang ya dia anak muda lah komunikasinya gitu. Dan apa namanya? Cobalah lu coba mulai kayak gitu. Mungkin lo akan ketemu chemistry-nya malah di situ. Oke, asik juga nih si pemimpin yang ini gitu. Kayaknya vokalis yang ini yang jadi menteri asik juga. Gitu. Ya, gue rasa gitu ya. Oke. Gue closing dulu kalau gitu. Ya. Paling kata-kata terakhir gue. Kami kritis bukan berarti kami anti. Betul. Thank you semuanya. Sampai ketemu di The Gori Channel selanjutnya. Podcast Warnet selanjutnya. Podcast Warnet.